Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Nur Saada, NIM 039 dari kelas B hadis, mau menjelaskan tentang sejarah perkembangan hadis sebagai bentuk tugas UAS di semester ke-6 ini. Jadi langsung aja ya. Mas tahu nggak sejarahnya hadis itu gimana? Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Ya nggak tahu. Udah lupa. Jadi di hadis itu di sejarahnya itu tuh pertamanya dulunya itu ada dua. Yang pertama itu tuh kodifikasi atau tadwin, yang kedua penulisan atau kitabah. Tadwin sama kitabah ya. Nah, kalau tadwin itu dia secara bahasa itu kan dia mengumpulkan. Jadi intinya itu kalau tadwin itu tuh kayak mengumpulkan hadis-hadis gitu, kayak untuk dibukukan, untuk dijadikan dokumen gitu. Lah kalau penulisan atau kitabah itu tuh kayak cuman untuk menulis kitab gitu loh, untuk koleksi-koleksi kayak seumpamanya kalau zaman dulu itu tuh sahabat-sahabat itu tuh suka kalau seumpamanya Nabi ngomong apa, hadis gitu tuh dicatat untuk disimpan diri sendiri gitu. Itu bedanya tadwin sama kitabah yang pertama gitu. Terus zamannya beda apa enggak zamannya? Zaman antara pembukuan dan penulisan. Itu beda. Jadi dulunya itu pertamanya itu cuman ada kitabah dulu, habis itu tadwin. Soalnya apa, dulu itu Rasulullah itu tuh nggak mau ada penulisan pembukuan hadis gitu loh. Soalnya itu tuh Rasulullah itu tuh takut kalau seumpamanya umat-umatnya itu tuh nanti kayak berpaling dari Al-Quran gitu loh. Soalnya kan iya kalau mereka itu pinter bedain mana Al-Quran sama mana hadis, tapi kan kalau yang awam gitu kan bahaya gitu loh. Jadi takutnya itu kayak kecampur gitu loh antara Al-Quran sama hadis gitu. Terus tak kasih tahu perbedaannya tadwin sama kitabah ya. Ya, kalau tadwin itu tuh munculnya waktu masa Umar bin Abdul Aziz. Nah, tapi kalau kitabah penulisan tok itu tadi, jadi kayak kitabah itu tuh level 1, terus atasnya itu tuh baru tadwin gitu loh. Tuh lah, kalau kitabah itu tuh udah dari masa Rasulullah itu tuh udah ada. Terus kalau tadwin baru ada di Umar bin Abdul Aziz tuh. Terus kalau kitabah itu tuh dia yang tadi rahasia, kayak kemauan sendiri gitu loh. Aku pengen nulis hadis ini, pengen nyimpen hadis ini, udah gitu toh. Tapi kalau tadwin itu tuh kayak untuk resmi gitu loh. Yang bikin itu tuh pemerintah, nggak boleh sembarangan orang itu tuh mendokumentasikan hadis gitu loh. Soalnya biar bisa dibedakan antara, maksudnya itu tuh bener-bener hadis yang sahih apa enggak sih gitu. Terus yang tadwin itu kan tadi hasilnya itu dokumen resmi, yang punya tuh negara, kekhalifahan tuh yang punya. Terus kalau kitabah itu tuh diri sendiri, karena tadi kan sifatnya rahasia itu. Nah, terus kalau tadwin itu tuh untuk seluruh umat, untuk kepentingannya semua orang. Kalau kitabah ya untuk kepentingannya diri sendiri gitu. Orang lain nggak berpengaruh gitu loh sama itu hadis gitu. Maksudnya nggak berpengaruh sama orang itu gitulah tuh. Terus hadis prakodifikasi. Jadi kan tadi kan sebelum tadwin itu tadi loh, itu tuh dulu itu sama Rasulullah belum mendapatkan perhatian khusus. Soalnya ya tadi itu, soalnya Rasulullah takut sama kalau seumpamanya si hadis sama Al-Quran itu nanti nyampur jadi satu kan bahaya gitu. Terus kenapa kok dibolehin? Mas mau tahu nggak?
bolehin gini nih. Kan tadinya Rasulullah nggak ngebolehin tuh dibikin tadwin gitu, dibukuin itu kan Rasulullah nggak mau. Tapi kan akhirnya boleh tuh. Kenapa coba? Itu tuh soalnya gimana ya, kayak di itu loh kan ya, maksudnya Rasulullah pas waktu awal akhir periode Rasulullah itu kan ya takutnya itu nanti kalau seumpamanya belum ada nabi itu terus gimana hadis-hadisnya gitu kan, pasti kan waktu itu aja waktu si kekhalifahannya Umar bin Khattab aja udah ada pemalsuan hadis gitu loh, akhirnya kan boleh gitu. Terus dulu itu larangannya itu tuh bersifat umum, larangan nggak boleh nulis tadinya itu umum. Jadi soalnya kenapa yang boleh nulis tadinya itu cuman orang-orang khusus yang emang itu tuh dipilih gitu loh, dan dia itu tuh dipercaya banget itu tuh kalau hadis yang dipunyai dia itu tuh hadisnya yang sahih gitu. Jadi nggak sembarangan orang bisa bikin tadwin gitu. Terus larangannya itu, larangan penulisan tadwin itu tuh berlaku pas waktu masih ada ayat Al-Quran. Makanya takutnya kecampur karena itu. Jadi nanti dikasih tahu itu hadis, ternyata mereka mudingnya Al-Quran gitu kan karena Al-Quran masih turun lah. Tapi setelah Al-Qurannya udah selesai turun itu terus sama Rasulullah baru boleh gitu. Soalnya kan untuk menjaga itu tadi, untuk menjaga Al-Quran. Terus habis itu kayak ya mikir lah apa umat-umat tuh ya pinter lah harusnya gitu. Terus kan hadis itu ada di periode sahabat juga kan ada 4 tuh. Ya, ulama Rasidin. Ya, betul. Lah, itu kan yang pertama itu kan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini tuh yang paling ditekankan itu tuh cuman kehati-hatian dalam penulisan. Jadi tuh ya harus hati-hati bener itu. Itu tuh tapi pada waktu ini periwayatan atau tadwin itu tadi itu tuh belum terlalu perhatiin gitu loh. Yang penting tuh bener-bener dijaga banget yang nulis hadis-hadis gitu tuh di kayak dipantau gitulah tuh. Terus yang kedua kan masa Umar bin Khattab lah. Umar bin Khattab ini tuh sebenarnya dia tuh pencetus tadwin. Cuman dia setelah sholat istikharah dia tuh mengurungkan niatnya, nggak jadi mau bikin tadwin gitu, nggak jadi mau mendokumentasikan gitu. Tapi di sini itu tuh udah banyak banget dorongan untuk menghafalkan hadis-hadis gitu-gitu tuh udah banyak banget gitu. Terus yang ketiga Utsman bin Affan, ya nggak? Yang ketiga ini kan Utsman itu kan nggak setegas Umar kan, yang paling tegas itu kan Umar bin Khattab kan. Kalau Utsman itu kan nggak pati tegas. Nah di sini tuh apalagi Islam itu tuh udah nyebar luas banget. Jadi pengawasan penulisan hadis itu tuh udah kayak kurang terkontrol gitu loh. Makanya waktu di sini tuh udah banyak banget pemalsuan hadis gitu, itu udah banyak banget. Terus yang terakhir itu masanya Ali bin Abi Thalib. Di sini kan ada itu sih peperangan gitu, ya enggak? Pada masa Ali bin Abi Thalib itu kan peperangan banyak banget lah. Di situ tuh bikin si hadis-hadis ini tuh kayak melemah gitu loh. Karena banyak banget yang itu jadi banyak banget hadis palsu gitu loh. Jadi ini kan mau percaya yang mana gitu tuh kan bingung. Akhirnya kan jadi peperangannya itu peperangan banget gitu. Masa tahu kan kalau pas di Ali bin Abi Thalib tuh perangan banyak banget gitu. Nah terus tadi kan Umar bin Khattab itu kan yang mencetuskan tuh, tapi yang melaksanakan itu Umar bin Abdul Aziz. Nah Umar bin Abdul Aziz waktu itu pas memerintah itu tuh dia bikin tadwin itu. Terus dia itu di
didampingi sama Ibnu Syihab Al-Zuhri dalam pentadwinan si hadis-hadis itu. Soalnya tuh dia itu dianggap yang dipercaya gitu loh, dalam hadis-hadis gitu tuh dia dipercaya si Ibnu Syihab Al-Zuhri ini. Terus berarti intinya itu tuh kalau masanya itu tuh bisa dibagi tiga. Dibagi tiga itu awal sampai akhir abad 3 Hijriah. Itu yang tadi itu apa, cuman kayak untuk apa, dimulai itu tuh cuman untuk seleksi gitu loh, seleksi hadis gitu tuh banyak banget di sini abad ketiga. Terus yang kedua itu abad ketiga sampai pertengahan abad ke-7 itu di situ hadis itu udah dikembangkan, disempurnakan, terus didokumentasikan, diterbitin gitu-gitu. Terus di abad pertengahan ke-7 sampai sekarang masih berjalan. Ini tuh masa pensyarahan, penghimpunan, pentahrijan dan pembahasan. Jadi di sini tuh para ulama sampai sekarang itu tuh suka apa, mensyarahkan hadis-hadis yang itu tadi yang udah diterbitkan di abad yang kedua tadi, yang periode yang kedua tadi gitu. Di waktu yang kedua kan, di waktu yang kedua itu kan diterbitin. Udah deh, selesai gitu jadinya. Sekarang Kulo mau dengar kesan pesannya Mas ke Kulo, gimana kesan pesannya? Kalau kesannya ya untuk penjelasan itu ya lumayan jelas Ya. tapi ya tetap kan harus ada koreksi. Ya. Kesannya untuk lebih mendalami kaitannya sejarah hadis itu kan luas sekali, dari zaman Rasulullah sampai sekarang itu kan banyak sekali narasumber apalagi sekarang berkembang di zaman sekarang ini. Iya, sekarang banyak juga kitab hadis yang nggak ada penulisnya gitu. Itu untuk lebih biar lebih memahami kaitannya penjelasan sejarah hadis itu agar bisa lebih paham lagi, diperbanyak lagi untuk membahasanya. Jadi biar ketika ada orang bertanya entah itu tentang hadis ataupun sejarah hadis ataupun apalah yang berhubungan hadis, nanti akan bisa lagi dan menjelaskan yang berbeda. Oke, udah. Ya. Terima kasih untuk sudah meluangkan waktu mendengarkan sejarah hadis. Ini kan juga pengetahuan juga sih ya, walaupun Mas juga pernah belajar sejarah hadis, tapi ya mengingatkan kembali. Makasih. Aduh, jatuh. Udah ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.